Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawardana. Kali ini saya akan menyampaikan tugas LKPD 5, yakni kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Politik etis. Nomor 1. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan politik etis di Nusantara atau di Indonesia. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis diawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van der Bos yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa. Ketika aturan itu berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Nomor 2. Jelaskan tujuan dan tokoh politik etis. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka beberapa aktivis dari Belanda seperti Peter Brossoff dan Van de Venter memperkasai digagasnya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van de Venter pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah The Guide pada tahun 1894. Ternyata berdasarkan terkait ini diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis pun resmi. Yang ketiga, jelaskan isi dari politik etis. Yang pertama itu ada irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi, pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua, edukasi. Program ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilakukan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat, tapi berdasarkan penjelasan Soehartono dalam sejarah, hanya lelaki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial, sedangkan perempuan belajar di rumah. Yang ketiga, imigrasi. Program ini diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Indonesia melalui kebijakan yang aktif. Mulai 1901 ini didirikan permukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat pemindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Nomor 4. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara.
Dampak negatifnya dalam program irigasi, upaya pengairan tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan hanya untuk orang Belanda, sedangkan pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Dalam program edukasi, pemerintah Belanda punya niat buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi dengan upah yang rendah. Dampak positifnya, diterapkannya politik etis memicu berbagai organisasi yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni Budi Utomo, Serikat Islam Indis Cepartij, dan lain-lain. Dalam program edukasi melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang mengawali pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, dan politik. Sekian, terima kasih.